Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nardiza Pujianti dari kelas A, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan mulai dari pengertian angket dan bagian-bagiannya. Mulai dari pengertian angket, yaitu angket atau kuesioner adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah lembar kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Pada metode ini, pertanyaan-pertanyaan masalah ditulis dalam format kuesioner, lalu disebarkan pada responden untuk dijawab. Kemudian dikembalikan kepada peneliti. Yang kedua, langkah dalam penyusunan angket. Sebelum angket dibuat, maka perlu disusun langkah-langkah penyusunan angket yang sebagai berikut menurut Surhasima Arkunto. Yang pertama, menetapkan tujuan pembuatan angket. Yang kedua, menentukan aspek-aspek yang akan diukur. Yang ketiga, menyusun petunjuk pengisian angket. Yang keempat, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Berikut beberapa langkah penyusunan angket menurut Komalasari, yaitu yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket. Misalnya, angket disusun dengan tujuan untuk mengetahui kebiasaan belajar peserta didik di rumah, ingin mengetahui keterkaitan peserta didik terhadap tugas, ingin mengetahui kondisi keluarga, dan sebagainya. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel yang akan menjadi materi angket, misalkan persepsi peserta didik tentang pengasuhan orang tua, kebiasaan belajar, minat kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Yang keempat, menyusun kalimat-kalimat pertanyaan dan pernyataan yang mewakili setiap indikator, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kisi-kisi. Untuk menyusun pertanyaan dan pernyataan dalam angket, beberapa pedoman di bawah ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menggunakan kata yang tidak mengandung makna ganda. Yang kedua, susunan kalimat hendaknya sederhana tetapi jelas. Yang ketiga, menghindari pemakaian kata yang tidak ada gunanya. Yang keempat, menghindarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Yang kelima, mencantumkan kemungkinan jawaban sesuai dengan kebutuhan data dan konstruk teori yang digunakan. Yang keenam, hindarkan kata-kata yang bersifat sugestif dan kata-kata yang bersifat negatif. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata yang netral, tidak menyinggung perasaan dan harga diri responden. Lengkapi angket dengan identitas responden jika diperlukan, dan pendahuluan yaitu berupa tujuan angket tersebut dan petunjuk pengisiannya. Untuk memperoleh angket dengan hasil baik, maka dapat dilakukan proses uji coba. Sampel yang diambil dalam proses uji coba haruslah sampel dari populasi di mana angket akan diberikan. Situasi uji coba juga harus sama, yaitu apakah angket harus diisi saat itu juga atau boleh dibawa pulang dan dikumpulkan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah penyusunan pengadministrasian angket. Agar memudahkan Anda melakukan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, hendaknya perlu diketahui bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memberikan layanan bimbingan konseling pada siswa Anda, terutama mereka yang mempunyai masalah. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, identifikasi masalah. Pada langkah ini harus diperhatikan guru adalah mengenal gejala-gejala awal dari suatu masalah yang dihadapi siswa. Maksud dari gejala awal di sini adalah apabila siswa menunjukkan tingkah laku berbeda atau menyimpang dari biasanya. Untuk mengetahui gejala awal tidaklah mudah karena harus dilakukan secara teliti dan hati-hati dengan memperhatikan gejala-gejala yang nampak. Kemudian dianalisis dan dilanjutkan evaluasi. Apabila siswa menunjukkan tingkah laku atau hal-hal yang berbeda dari biasanya, maka hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai gejala atau suatu masalah yang sedang dialami siswa. Yang kedua, diagnosis. Pada langkah diagnosis yang dilakukan adalah menetapkan masalah. Berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah, dalam langkah ini dilakukan kegiatan pengumpulan data yang mengenai berbagai hal yang menjadi latar belakang atau yang melatar belakangi gejala yang muncul. Pada kasus Benin, dilakukan pengumpulan informasi dari berbagai pihak, yaitu dari orang tua, teman dekat, guru, dan juga Benin sendiri. Prognosis. Langkah prognosis ini, pembimbing menetapkan alternatif tindakan bantuan yang akan diberikan selanjutnya, melakukan perencanaan mengenai jenis dan bentuk masalah apa yang sedang dihadapi oleh individu. Dalam menetapkan
Dalam menetapkan prognosis, pembimbing perlu memperhatikan yaitu yang pertama, pendekatan yang akan diberikan dan atau dilakukan secara perorangan atau kelompok. Yang kedua, siapa yang akan memberikan bantuan, apakah guru, konselor, dokter, atau individu lain yang lebih ahli. Yang ketiga, kapan bantuan akan dilaksanakan, atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang keempat, pemberian bantuan. Setelah guru merencanakan pemberian bantuan, maka dilanjutkan dengan merealisasikan langkah-langkah alternatif bentuk bantuan berdasarkan masalah dan latar belakang yang menjadi penyebabnya. Langkah pemberian bantuan ini dilaksanakan dengan berbagai pendekatan dan teknik pemberian bantuan. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dapat dilakukan selama proses pemberian bantuan berlangsung sampai pada akhir pemberian bantuan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik seperti melalui wawancara, angket, observasi, diskusi, dokumentasi, dan sebagainya. Langkah lain dalam pengadministrasian angket dalam pelayanan BK memiliki beberapa tahapan, yaitu pertama, tahapan persiapan, yaitu meliputi penentuan kelompok responden, mempersiapkan angket sesuai tujuan, dan membuat satuan layanan asesmen. Yang kedua, layanan pelaksanaan, yaitu meliputi memberikan verbal setting, yaitu membagikan angket, menjelaskan kapan waktu pengisian angket, mengumpulkan kembali angket setelah selesai diisi. Yang terakhir, tahapan pengolahan dan analisis hasil, yang meliputi tahap pemeriksaan kelengkapan hasil angket dan membuat tabulasi hasil serta melakukan analisis. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari angket. Gantina Komalasari menjelaskan bahwa terdapat kelebihan dan kelemahan dari angket. Berikut kelebihan dari angket. Yang pertama, angket merupakan metode praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Yang kedua, merupakan metode yang ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak membutuhkan kehadiran konselor. Yang ketiga, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Yang keempat, pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Yang kelima, pada angket terbuka responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Yang keenam, responden mempunyai waktu cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, pengaruh subjektif dapat dihindarkan. Yang kedelapan, pengisian angket dapat dibuatkan anonim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu menjawab. Sedangkan kekurangan dari angket, yang pertama, responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati atau tidak dijawab, padahal sukar diulangi untuk diberikan kembali kepada responden. Yang kedua, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Yang ketiga, penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. Dan yang terakhir, sulit mendapatkan jaminan bahwa setiap responden akan mengembalikan semua angket yang akan diberikan. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.